أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati para asatidzah yang berkenan untuk hadir pada malam hari ini, wabil khusus Takmir Masjid An-Nur Kota Cirebon, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Tema yang kita bahas malam hari ini sebagaimana yang tadi telah disampaikan adalah mendidik anak mudah atau susah? Tanda tanya. Taib. Sekarang anak tanya sama antum, mendidik anak itu mudah atau susah? Gampang susah, atau susah gampang? Hah? Apa bedanya antara mudah susah dengan susah mudah? Kalau gampang susah lebih banyak gampangnya. Kalau susah gampang lebih banyak susahnya. Antum yang mana? Gampang susah. Masya Allah. Ketika pertanyaan ini diajukan, saya yakin akan banyak jawaban yang berbeda-beda. Tergantung ilmu masing-masing, tergantung pengalaman masing-masing, tergantung kondisi orang. Akan tetapi, satu hal yang harus kita yakini, bahwa mendidik anak aslinya mudah. Sesuai dengan harapan dari sambutan tadi. Mendidik anak aslinya mudah. Pertanyaannya, apa alasannya mendidik anak aslinya mudah? Sekurang-kurangnya ada dua alasan. Ada berapa? Ada dua alasan. Alasan yang pertama, karena mendidik anak bagian dari syariat Islam. Apa alasan yang pertama? Mendidik anak bagian dari syariat Islam. Dan syariat Islam mudah atau susah? Mudah. Syariat Islam mudah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Sesungguhnya agama ini mudah. Kalau Islamnya aslinya mudah dan mendidik anak termasuk bagian dari syariat Islam, maka mendidik anak pun juga ikut mudah. Ini alasan keberapa? Pertama. Alasan yang kedua, kenapa mendidik anak itu aslinya mudah? Karena Allah telah memberi kita modal. Apa alasan yang kedua? Karena Allah telah memberi kita modal. Mengawali usaha dengan modal dibandingkan mengawali usaha tanpa modal, lebih mudah mana? Yang ada modalnya. Oke. Apa emang modal yang sudah Allah berikan kepada kita? Satu, panduan. Apa?
Panduan. Yang kedua, fitrah. Apa modal yang Allah berikan kepada kita? Panduan. Yang kedua, fitrah. Panduan apa, Ustadz? Ya panduan mendidik anak. Di mana kita dapatkan panduan itu, Ustadz? Ya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kok anak belum tahu? Makanya cari tahu. Panduan itu ada dalam Al-Quran. Panduan itu ada dalam Sunnah. Panduan itu termaktub dalam kitab-kitab para ulama kita. Dan panduan itu bukan sembarang panduan, tapi panduan yang berhasil menelurkan manusia-manusia hebat sepanjang sejarah. Baik itu dari sisi kecerdasannya ataupun dari sisi karakternya. Coba lihat kecerdasan seorang sahabat Nabi SAW yang namanya Zaid bin Thabit. Siapa? Zaid bin Thabit. Disuruh oleh Nabi SAW untuk belajar bahasa yang susahnya minta ampun. Bahasa apa? Ibrani. Bahasanya orang Yahudi. Hurufnya saja sudah beda. Huruf Ibrani, pernah lihat? Itu kan kalau dalam literatur Jawa itu kayak Hana Caraka, Data Sawala, Maga Batanga, pada jayanya Maga Batanga. Kan mirip-mirip hurufnya, susah. Akan tetapi Zaid bin Thabit khatam mempelajari bahasa ini hanya dalam 17 hari. Berapa? 17 hari. Ana sama antum belajar bahasa Inggris berapa hari? Dari SD sudah belajar bahasa Inggris 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Sudah berapa tuh? 12. S1 4 tahun. Itu kalau cepat ada yang 10 tahun kan? 16 tahun belajar bahasa Inggris. Bisa apa? Yes, no. Zaid bin Thabit 17 hari menguasai tulisan dan omongan. Gak cuma sekedar omongan, tapi tulisan. Bisa menulis, bisa membalas surat, bisa membaca surat, bisa ngobrol. Itu ngomongin kecerdasan, karakter, keberanian. Usama bin Zaid. Siapa? Usama bin Zaid. Sudah dipercaya untuk menjadi panglima perang. Kaum muslimin melawan pasukan Romawi, negara adikuasa saat itu, di umur 18 tahun. Umur berapa? 18 tahun. Anak-anak sama anak antum umur 18 tahun bisa ngapain? Emang masih ada yang mainan layangan? Main apa? Game. Jadi panduan mendidik anak yang ada di dalam agama kita itu sudah terbukti menghasilkan manusia-manusia hebat. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang mengabaikan panduan tersebut. Jadi alasan kedua kenapa mendidik anak muda, karena kita sudah dikasih modal. Modalnya apa tadi? Panduan. Modal yang kedua apa? Fitrah. Apa itu fitrah? Banyak penafsiran yang disampaikan oleh para ulama. Di antara penafsiran yang disampaikan oleh sebagian ulama adalah fitrah, kesiapan
untuk menerima kebaikan. Apa fitrah? Kesiapan untuk menerima kebaikan. Yang dikasih sama Allah fitrah ini anak kiai atau anak preman? Semuanya. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi lahir punya fitrah. Oke? Berarti mendidik anak aslinya mudah atau susah? Alasan pertama, karena itu bagian dari syariat Islam. Dan syariat Islam itu karakternya mudah. Alasan kedua, karena kita sudah dikasih modal. Apa modalnya? Panduan dan fitrah. Ustaz, itu kan teorinya. Itu kan teorinya. Kenyataannya, jujur antum, kenyataannya susah. Disuruh sholat minta ampun, disuruh main HP nggak usah disuruh, dilarang yang susah. Tapi kenyataannya Ustadz, itu kan teorinya mudah, tapi kenyataannya susah. Oke. Sesuatu yang aslinya susah kok jadi mudah, pasti ada sebabnya. Muslim yang cerdas adalah Muslim yang berusaha mencari solusi. Kita tidak akan menemukan solusi kalau kita tidak mencari sebabnya apa. Sesuatu yang aslinya mudah jadi susah itu karena banyak sebab. Sebab pertama, pesimis. Apa? Pesimis. Kebalikan dari optimis. Jadi tidak sedikit orang belum punya anak sudah pesimis. Wah, kayaknya didik anak di zaman ini susah. Mendingan gak punya anak. Atau kalaupun punya anak gak usah banyak-banyak, cukup satu. Perasaan ini akan berpengaruh di dalam kehidupan kita dalam mendidik anak. Karena Allah Azza wa Jalla telah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Aku tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Pertanyaannya, pesimis itu husnudzon atau suudzon? Suudzon. Pesimis adalah prasangka buruk, sedangkan optimis adalah prasangka baik. Kalau kita berprasangka buruk, maka kita pun akan mendapatkan keburukan. Kalau kita berprasangka baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Berarti harusnya supaya yang mudah tetap mudah, kita tidak boleh pesimis, namun harus optimis. Apa dalilnya harus optimis? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'jibunil fa'lul hasan. Aku suka sikap optimisme. Aku suka sikap apa? Optimisme. Jadi kita harus optimis. Tapi optimis yang terukur. Bukan optimis bonek.
Tahu bonek? Bondo nekat. Ya. Jadi anak 10 tahun menikah, anaknya 10. Masya Allah. Berarti setiap tahun 1. Optimis Ustaz. Optimis gimana? Emang seperti itu yang diajarkan sama Rasul SAW. Ya. Ummu, kenapa kok nggak puasa? Lagi hamil. Tahun depan ditanya, kamu kenapa nggak puasa? Lagi menyusui. Tahun depannya hamil lagi. Kasih kesempatan dong. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandung dan menyusui berapa? 30 syahra, 30 bulan. Ya kira-kira kalau misalnya kita menyusui, istri kita menyusui haulaini kamilaini, berapa? 2 tahun. Kemudian hamil 9 bulan, katakanlah digenepkan jadi berapa? 1 tahun, berarti kira-kira jarak idealnya berapa? 3 tahun. Anak pertama umur 3 tahun, baru lahir anak kedua. Itu optimisme yang terukur. Optimisme yang berlandaskan ilmu, bukan bonek. Dah, ini sebab yang pertama. Kenapa yang mudah jadi susah? Sebab pertama, pesimis. Sebab yang kedua, kenapa yang mudah jadi susah? Karena tidak belajar. Karena apa? Tidak belajar. Dulu ketika kita masih sekolah, guru kita masuk, anak-anak sekarang waktunya ujian. Apa jawabannya? Apa jawabnya? Ya, atau alhamdulillah gitu. Mana jawabannya? Ya, susah. Kenapa susah? Karena nggak belajar. Kalau belajar insya Allah akan mudah. Maka sebagian orang tua mengeluh mendidik anak susah akibat dia tidak belajar. Loh Ustadz, belajar di mana? Kan tidak ada fakultas mendidik anak, kan tidak ada Ustadz. Ya tapi kan ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi SAW. Kita bisa baca bukunya, kita bisa hadir pengajian, kita bisa ikut pelatihan tentang parenting. Semuanya ada hari ini. Terus kenapa kita tidak mau belajar? Semua dari kita ketika lahir gak tahu apa-apa. Ana sama antum statusnya sama. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian semua dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Anak ustadz atau anak petani? Siapa? Sama aja. Pokoknya setiap bayi yang lahir gak tahu apa-apa. Terus walaupun kita gak tahu apa-apa, tapi Allah kasih modal. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Tapi Allah bekalkan kepada kalian pendengaran, terus penglihatan, terus hati. Allah kasih itu sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78. Surat apa? An-Nahl ayat 78. Dah ya, kita ulangi. Sebab pertama apa? Pesimis. Sebab kedua, tidak belajar. Sebab yang ketiga, modal disia-siakan. Apa yang ketiga? Modal disia-siakan.
Masih ingat apa modal yang Allah berikan? Panduan fitrah. Panduannya nggak dipelajari, alias sebab yang kedua tadi nggak belajar. Wong sudah ada panduannya, salahnya sendiri nggak dipelajari. Yang kedua fitrah. Fitrah yang sudah Allah tanamkan di dalam diri anak kita disia-siakan. Saya kasih contoh. Bangunin anak subuhan, gampang apa susah? Gampang apa susah? Susah kan? Kenapa? Kenapa? Males. Yang males siapa? Ketika anak kita masih bayi. Anak tanya sama antum. Ketika anak kita masih bayi. Bayi itu bangunnya gasik. Gasik tahu gasik? Cepet gasik jam 4, jam 3, apa nanti jam 8? Antum masih ingat gak sih punya anak? Anak kita itu ketika bayi, bangunnya itu gasik atau siangan? Gasik. Maksimal jam 4, bahkan jam 3 sudah pada bangun. Pertanyaannya, ketika anak kita bangun jam 3, Allah setting anak kita bangun gasik. Apa sikap kita sebagai orang tua? Jujur. Jujur. Kita suruh apa? Tidur lagi nak. Masih? Malam. Abi Umi masih? Ngantuk. Berapa kali anak kita digituin? Sering. Modal fitrah bangun pagi disia-siakan. Berarti yang salah siapa? Orang tuanya. Harusnya itu ketika anak kita bangun jam 3 pagi, kita sambut dengan wajah senyum. Kita sambut dengan berseri-seri, ahlan, Masya Allah. Ada yang kayak gitu? Insya Allah nanti malam. Ya. Oke. Ini contoh ya, menyanyiakan modal dari Allah. Contoh yang lain. Ada sebagian orang tua mengeluh. Ustaz, anak saya sampai gede masih ngompol. Sampai gede masih ngompol. Akhirnya sampai sekarang masih tetap dipakein pampers. Fitrahnya anak menyukai kebersihan atau kekotoran? Kebersihan atau kekotoran? Kebersihan. Buktinya ketika anak ngompol, saat bayi ngompol, membasahi celananya, bajunya, apa responnya anak? Nangis. Ada nggak anak yang ngompol ketawa ketiwi? Bahagia gitu? Nggak ada. Fitrahnya tidak menyukai kekotoran. Terus siapa yang merusak fitrah itu? Selalu kemana-mana dipakein pampers. Saya tanya sama jenengan, mbah-mbah kita dulu punya bayi atau tidak? Punya. Mengalami masa-masa anaknya ngompol, anaknya pengen pipis atau tidak? Saat itu ada popok atau tidak? Mereka bisa mendidik anaknya atau tidak? Bisa. Mbah-mbah kita dulu itu nggak tahu istilah toilet training, tapi sudah mempraktekkan toilet training. Kita hari ini tahu istilah toilet training, tapi males mempraktekkan toilet training. Mbah kita dulu kalau kita mau tidur disuruh ngapain? Ayo nak, ke kamar mandi dulu pipis, cuci kaki. Kalau kita sekarang suruh apa? Wudu.
Nanti jam 12 kita diapain? Dibangunin. Itu namanya toilet training. Ayo nak, pipis dulu, mbok ngompol. Siapa orang tua yang seperti itu hari ini? Banyak di antara mereka cari gampangnya aja. Diapain? Pempes. Makanya kalau nyari pempes cari yang 10 jam. Mungkin kalau ada yang 24 jam. Jadi pempesnya itu sampai apa ini? Sampai gede gitu. Menggelembung gede gitu. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sebab yang keberapa? Ketiga. Apa sebab yang ketiga? Karena modal dari Allah diapain? Disia-siakan. Sebab yang keempat. Sisa berapa menit? Berapa menit? Berapa? Taib. Adzan jam berapa? 51. 51. Ya, taib. Insyaallah cukup. Sebab yang keberapa? 4. Tidak mengikuti tahapan pendidikan. Apa sebab yang keempat? Tidak mengikuti tahapan pendidikan. Mendidik anak itu ada tahapannya. Mendidik anak itu bukan aktivitas yang sifatnya instan. Salah satu yang membuat pendidikan anak yang aslinya mudah jadi susah karena orang tuanya tidak mengikuti tahapan yang sudah digariskan di dalam agama. Saya kasih contoh. Ngajak anak sholat, membiasakan anak sholat. Ada tahapannya? Ada tahapannya? Berapa tahap? Berapa tahap? 3. Berapa? 3. Umur 0 sampai 6 tahun. Ini tahap keberapa? Pertama. Tahap kedua, 7 sampai 9. Tahap keberapa? 2. Tahap ketiga, 10 tahun ke atas. Kita ulangi ya. Ada berapa tahap? 3. Tahap pertama 0 sampai 6. Tahap kedua 7 sampai 9. Tahap ketiga 10 ke atas. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Baihaqi dan Syekh Al-Albani. Nabi kita SAW bersabda, muru awladakum bis salati wahum abna'u 7 sinin. Perintahkanlah anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun. Berarti sebelum usia 7 tahun, usia berapa? 0 sampai 6. Itu tahap pertama. Berarti tahap kedua mulai umur 7 tahun. Sampai umur berapa? Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Ketika anak itu sudah umur 10 tahun, tidak mau sholat, maka pukul. 10 tahun berarti fase keberapa? 3. Di atas mulai dari 7 sampai sebelum 10. Berarti 7 sampai 9. Ini fase yang kedua. Dan masing-masing fase ini ada aturannya. Oke?
Kapan kita disuruh oleh Nabi SAW mengajak anak sholat? Umur berapa? 7 tahun. Berarti sebelum itu dikenalkan caranya, diajak sholat, itu namanya nyuruh. Dicontohkan caranya gimana? Orang tuanya sholat di mana? Di masjid. Berarti anaknya dibawa ke masjid. Di rumah. Kok laki-laki di rumah? Oh, sunnah. Laki-laki sholatnya di mana? Laki-laki sholatnya di mana? Tergantung sholat apa. Laki-laki sholatnya di mana? Kalau fardu di masjid. Kalau sunnah di rumah. Perempuan sholatnya di mana? Fardu atau sunnah? Dua-duanya. Oke. Berarti anak itu setiap hari di rumah melihat siapa? Ibu dan bapaknya. Ibunya sholat fardu dan sholat sunnah, bapaknya sholat sunnah. Masa sih 6 tahun? Berapa? 6 tahun. Sehari berapa kali? 5 kali. Ngelihat bapak dan ibunya sholat, kok nggak kepengin niru? Nggak mungkin. Anak adalah peniru ulung. Apa? Anak adalah peniru ulung. Dia akan meniru apa yang dilihatnya. Maka kalau anak kecil suka main HP, jawab. Karena sejak disusui sama ibunya, selalu yang dia lihat adalah ibunya main HP. Berarti cuma ibunya tok. Sama aja bapaknya juga. Berarti anak itu peniru ulung dalam hal-hal yang baik atau yang buruk? Dua-duanya. Makanya kalau ada anak yang rusak, yang paling tanggung jawab orang tua. Tapi kebanyakan orang tua, wah ini gara-gara pergaulan, gara-gara teman, gara-gara macam-macam. Bukan introspeksi diri. Oke, kembali ke fase yang pertama ya. Fase yang pertama berarti diapain? Dicontohin. Berarti boleh nggak kita paksa-paksa berangkat ke masjid? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Boleh kita paksa-paksa berangkat ke masjid anak? Usia 0 sampai 6 tahun? Enggak boleh. Ada enggak di antara antum yang maksa-maksa anak berangkat ke masjid umurnya 6 tahun? Ada enggak? Hah? Angkat tangan. Ya. Salah. Udah kayak gitu rame lagi di masjid. Gak cuma rame. Orang pada sholat, dia jalan-jalan megang sarung, seret. Iya kalau misalnya orang itu di dalam sarung pakai celana. Kalau enggak kan gawat itu. Dorong-dorong orang sholat. Itu akibat tidak mengikuti arahan yang diisyaratkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah ya? 0 sampai berapa? 6. Diapain? Dicontohin. Kita pindah fase yang kedua. Umur berapa tadi? 7 sampai 9. Diapain? Disuruh. Muru, perintahkan.
perintahkan anak kalian untuk sholat. Oke? Kalau nggak mau, di fase ini 7 sampai 9, kalau anak ini nggak mau gimana? Dipaksa? Dipaksa nggak? Enggak. Karena kita cuma disuruh nyuruh aja. Makanya boleh maksa umur berapa? 10. Pukulan itu maksa namanya. Jadi umur 7 sampai 9 tahun itu cuma disuruh dengan bahasa yang halus. Sholat. Sholat. Nak, sholat. Setiap datang waktu sholat. Berarti berapa kali? 5 kali 3 tahun kali 360 hari. Berapa kali? Mana guru matematika? 5 kali 360 kali 3. Berapa? 5.400 kali. Berapa? 5.400 kali ngajak anak sholat. Kalau anak diajak sholat 5.400 kali plus dicontohin sholat dari umur 0 sampai 6 tahun, kira-kira mau sholat atau tidak? Mau. Kenapa anak gak mau sholat? Karena tidak menjalankan ajaran yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apakah kita sudah ngajak anak kita 5.400 kali dengan ajakan yang halus? Sudah atau belum? Belum. Sudah Ustadz, tapi diseret-seret. Kalau kita dengan cara yang kasar, dengan paksaan, padahal masih di fase pertama atau fase kedua, itu bisa jadi akan kontraproduktif, malah membuat anak menjadi antipati, jengkel, gak suka. Ya. Akhirnya malah ketika umur 10 tahun gak mau sholat sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Dah, fase yang ketiga. Sudah masuk waktu? Dikit lagi. Fase keberapa? 3. 10 tahun baru kita boleh menggunakan pukulan. Dan pukulan ini baru kita praktekkan setelah kita melakukan sekian ribu kali ajakan. Dan setelah kita menyontohkan bertahun-tahun kepada anak kita, baru boleh mukul. Pukulannya pun juga bukan pukulan yang meninggalkan bekas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dorbatan ghaira mubarrihin." Pukullah anakmu dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Gimana mukul enggak meninggalkan bekas? Dijelaskan oleh para ulama, alat yang digunakan untuk mukul itu adalah siwak. Tahu siwak? Siwak itu ranting yang lembut, bukan rotan ya. Rotan nggak bisa buat siwakan, apalagi balok, nggak bisa. Pakai ranting, ranting yang lembut, mukulnya cuma tek gitu aja. Nggak boleh lebih dari 10 kali. Kemudian nggak boleh di tempat yang sama, ya. Dan nggak boleh dengan emosi. Saya pernah bahas tema aturan memukul anak dalam 3 sesi pengajian. Ada 10 aturan. Ada berapa? 10 aturan memukul anak. Antum cari nanti di YouTube. Insya Allah ada. Sesi pertama, kedua, dan ketiga. Jadi nggak sembarangan. Emang kenapa Ustadz? Kalau mukulnya kayak gitu Ustadz nggak ninggalin bekas, nggak marem Ustadz. Nggak apa? Nggak marem, nggak puas. Justru kalau niatnya adalah memuaskan nafsu, maka tidak akan menghasilkan efek positif.
Yang ada adalah menimbulkan perasaan dendam. Dah ya. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Karena keterbatasan waktu dan kita juga pengen menyediakan kesempatan untuk tanya jawab, maka kita ringkas terlebih dahulu materi kita, bahwa mendidik anak itu aslinya mudah. Apa alasan pertama? Karena itu bagian dari syariat Islam. Yang kedua, karena kita sudah dikasih modal. Apa modalnya? Panduan dan fitrah. Kenapa yang aslinya mudah terus jadi susah? Sebab pertama, pesimis. Sebab yang kedua, enggak belajar. Sebab ketiga, modal disia-siakan. Sebab keempat, tidak mengikuti tahapan pendidikan. Ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan. Silakan. Kurang kedengaran. Agak maju apa? Tes satu dulu. Tes satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Maju aja enggak apa-apa. Cek. Maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Gini Ustadz, kebetulan kan saya punya adik ya Ustadz ya, umurnya itu sudah 7 tahun. Dan tadi kan Ustadz bilang di fase ini kita sudah waktunya menyontohkan ya Ustadz ya. Tapi kadang adik saya itu kadang susah ya Ustadz kalau disuruh sholat. Kecuali kalau misalnya saya kasih hadiah, misalnya saya kasih uang 5.000 gitu loh, nanti ikut sholat berjamaah bareng sama saya gitu loh. Nah, tapi kadang saya merasa khawatir gitu Ustadz. Khawatirnya nanti dia sampai besar kebiasaan kalau beribadah itu mengharapkan imbalan. Nah, menurut Ustadz di kondisi seperti itu, baiknya apa yang harus saya lakukan Ustadz? Terima kasih, jazakumullahu khairan. Wa jazakumullah khairan. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kepedulian antum di dalam mendidik adik antum. Semoga itu menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah boleh mengiming-imingi anak sholat dengan balasan yang sifatnya materi? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengiming-imingi orang musyrikin untuk masuk Islam dengan materi. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Safwan bin Umayyah ditawari oleh Nabi SAW untuk masuk Islam. Dikasih iming-iming 100 ekor onta. Berapa? 100 ekor onta. Berapa duit? Sapi berapa? 20. Ya mirip-mirip gitu. Berarti 20 kali 100. Berapa? 2M. Enggak mau dia. Akhirnya sama Nabi SAW ditambahi 100 lagi. Berapa? 200. Enggak mau. Ditambahi sama Nabi 100 lagi. Berapa? 300. Baru mau.
Nabi pakai apa? Materi. 5.000 sama 300 ekor onta. Tidak ada apa-apa. Ustaz, nanti jadi kebiasaan buruk Ustaz. Rasulullah SAW mengiming-imingi dengan materi tok, atau juga memberikan hadis-hadis, motivasi, dalil-dalil. Jawabannya enggak cuma materi tok. Makanya orang-orang musyrikin Quraisy yang awalnya masuk Islam karena materi, begitu menghadiri majelis-majelis Rasul SAW, pengajian-pengajian yang diisi oleh Nabi SAW, sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, berubahlah pola pikir tersebut. Sampai salah seorang dari mereka mengatakan, sampai kami lebih mencintai Islam dibandingkan dunia seisinya. Padahal dulu masuk Islamnya karena dunia. Maka pakai duit tidak apa-apa, tapi sambil dikasih motivasi. Kenapa kita harus sholat? Apa keuntungan kita sholat? Di dunia untungnya apa? Di akhirat untungnya apa? Ayat-ayat yang memotivasi untuk sholat sebutkan. Hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan sholat sebutkan. Kisah-kisah para ulama dahulu yang menjaga sholat bawakan. Sehingga mudah-mudahan akan muncul kesadaran internal. Kalau materi itu adalah eksternal. Untuk membangkitkan kesadaran internal ini, tidak apa-apa awalnya pakai sesuatu yang sifatnya eksternal, tidak apa-apa. Ya. Jadi teruskan, tidak apa-apa, kasih materi, terus juga sambil diapain? Motivasi. Ada yang lain? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya Ustadz, apakah mendidik anak perempuan lebih ekstra dibanding anak laki-laki? Apakah Jazakallah khairan, mendidik Ustadz. anak perempuan lebih ekstra? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Man ala jariyataini, kata Nabi SAW, barang siapa yang mendidik 2 anak perempuan, maka aku janjikan balasan istimewa. Kalau 2 anak laki-laki gimana? Hah? Ada enggak? Enggak ada. Berarti enggak perlu. Iyalah, masa enggak ada didik anak laki-laki. Cuma Nabi SAW menyebutkan anak perempuan karena ekstra. Mendidik anak perempuan itu lebih berat daripada mendidik anak laki-laki. Anak laki-laki itu kan apa yo? Dikerasin itu yo. Laki-laki kan biasa gitu ya. Anak perempuan, wah. Dengan lemah lembut, kadang-kadang cuma salah ngomong, terus apa? Baper. Makanya bapaknya nggak boleh baper. Karena antum itu ikhwan. Masa ikhwan kayak akhwat? Memang. Akan tetapi ketika kita mengingat balasan dari Nabi SAW tadi, maka kita akan bersabar untuk mendidik. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dalam tahapan pendidikan anak, apakah anak yang dimaksud hanya anak kandung? Dan apakah kita boleh memukul santri yang masih sulit untuk sholat dengan adanya organisasi perlindungan anak yang menaungi mereka?
Kalau memukulnya sesuai dengan aturan yang 10 itu, tidak apa-apa. Tapi yang ada kadang-kadang pakai rotan. Dan mukulnya sampai biru. Ya. Itu nggak sesuai aturan Nabi SAW. Andaikan organisasi perlindungan anak itu membaca aturan-aturan tersebut, mereka akan membolehkan insya Allah. Iya, karena aturannya luar biasa. Aturannya luar biasa. Nggak boleh lebih dari 10. Kalau misalnya lebih dari 1, nggak boleh di satu tempat. Harus apa? Harus pindah-pindah. Kemudian nggak boleh meninggalkan apa tadi? Bekas. Ya. Kalau anaknya mengatakan cukup, maka kita harus berhenti. Coba sekarang, ada sebagian orang tua, ada sebagian musyrif ya, di pesantren, ketika anaknya sudah cukup, ampun, malah ditambahin. Tidak ada itu dalam ajaran Islam. Ya. Tidak ada dalam ajaran Islam. Barakallah. Ustadz, alhamdulillah di rumah kami saya dan istri diberikan kepercayaan dari tetangga untuk mengajari anak-anaknya membaca Al-Quran. Tapi kami khawatir dengan anak-anak kami karena terkadang anak kami meniru dan mendapatkan sesuatu yang tidak baik dari anak-anak tetangga dan lingkungan kami masih awam. Mohon nasihat untuk kami, Ustadz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun mimman ya'taziluhum." Seseorang yang berinteraksi, bergaul, bermasyarakat dengan lingkungannya dan dia sabar menghadapi hal-hal yang tidak pas, lebih baik daripada orang yang mengisolir dirinya. Jadi kita bergaul, menularkan kebaikan sambil sabar, lebih baik daripada kita menutup diri. Maka yang Anda lakukan ini bagus sekali. Yang Anda lakukan bagus sekali. Kalau misalnya tidak ada orang-orang seperti Anda yang peduli kepada anak-anak tetangga, terus siapa yang akan peduli? Ya, tapi efeknya buat anak, Ustaz. Maka satu, Anda harus ketat di dalam menyampaikan pendidikan kepada anak-anak tetangga tersebut. Ketika Anda mengajari mereka, jangan cuma mengajarkan Al-Quran, tapi juga mengajarkan adab berbicara. Cukup? Enggak. Setelah diajarkan, dipantau. Begitu ketemu ada anak ngomong yang enggak baik, langsung diapain? Langsung ditegur. Tidak boleh ada pembiaran. Tidak boleh ada apa? Pembiaran. Harus ditegur dengan cara yang baik. Diulangi lagi, tegur lagi. Ulangi lagi, tegur lagi. Dah, ini untuk ngurusi anak-anak tadi. Yang pertama, diapain? Diajarin. Yang kedua, ditegur. Untuk ngurusi anak-anak Anda, itu kan anak orang lain ya. Anak-anak Anda, apa yang mesti dilakukan? Anak-anak Anda harus dikasih pembentengan. Kita harus ngasih tahu anak mana yang baik, mana yang tidak baik. Kadang-kadang anak kita pulang, jangankan di rumah, di luar saja anak kita kadang-kadang pulang membawa kosakata baru. Iya, kalau kosakatanya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Enggak, kata-kata kotor, kata-kata kasar, perilaku buruk. Tahu-tahu nunjukin jari apa? Jempol sih enggak apa-apa. Ya, jari tengah, ya. Ngacungkan seperti itu.
Dipanggil anak kita, nak, itu apa? Rata-rata jawabannya tidak tahu. Maka kalau ada anak seperti itu tidak tahu harusnya diapain? Dikasih tahu. Diajari, bukan dihajar. Ya, diajari. Ya. Kenapa? Itu apa nak maknanya? Ini maknanya jelek nak. Ya tapi kan orang-orang pada berbuat seperti itu. Ya kalau jelek kenapa ditiru? Coba sekarang, kalau ada orang masuk ke sumur, apa kamu ikut-ikutan masuk ke sumur dengan alasan sekelas semuanya masuk sumur gitu? Apa seperti itu? Kan enggak, nasihati. Justru menurut saya itu kesempatan supaya anak kita ini punya prinsip. Ya, wallahu taala a'lam. Ustadz, kami sudah mengikuti tahapan mendidik anak sesuai syariat sejak dini. Tapi saat ini anak sudah dewasa, namun sudah berubah tidak seperti dulu. Bagaimana solusi bagi anak yang seperti ini, anak perempuan, agar tetap istiqamah? Syekh Abdullah Al-Ghudayyan rahimahullahu ta'ala pernah ditanya sama putrinya, Abi, bagaimana caranya mendidik anak di zaman yang seperti sekarang ini? Di zaman yang berat sekali. Apa tipsnya? Kata beliau, tipsnya 2. Keteladanan dan doa. Apa tipsnya? Keteladanan dan doa. 2 hal ini adalah cara yang sangat manjur untuk mendidik anak di zaman seperti ini. Keteladanan. Ketika anak kita susah sholat, kasih teladan kita sholat. Ketika anak kita susah baca Quran, kasih keteladanan kita baca Quran. Ketika anak kita kecanduan gadget, kasih keteladanan kita tidak kecanduan gadget. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Doa. Kalau kita merasa berat sekali untuk mendidik anak kita, maka minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang bisa mengubah hati seseorang. Tidak ada yang bisa membuat hati seseorang berubah dari buruk menjadi baik atau sebaliknya kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka minta sama Allah, nangis sama Allah, mohon, menghibah, merintih kepada Allah. Saya tutup dengan sebuah kejadian nyata. Dikisahkan oleh seorang askar. Apa askar? Polisi yang saat itu menjaga Ka'bah di area Hajar Aswad dekat Multazam. Polisi ini memperhatikan ada seseorang bapak yang setiap tawaf mampir di situ dia berdoa kepada Allah, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak. Ya Allah karuniakanlah kepadaku anak. Saking seringnya dia berdoa sampai askar itu hafal orangnya, suaranya, orangnya. Singkat cerita, pulang
orang tersebut. Setelah sekian tahun, si askar itu masih tugas di situ. Kok suatu hari dia mendengar suara yang sama setelah sekian tahun. Yang berdoa dengan doa, ya Allah, matikan anak saya. Apa? Matikan anak saya. Askar ini kan heran. Kemarin minta anak, sekarang minta anaknya supaya dimatiin. Akhirnya dia keluar dari tempat kerjanya, nyuruh tempat tugasnya, nyuruh askar yang lain untuk jaga. Terus dibawalah orang itu, dibawa ke luar area tawaf. Kamu kan yang beberapa belas tahun lalu berdoa minta anak. Iya betul. Tadi kamu minta apa? Ya saya minta supaya anak saya mati aja. Kenapa kamu minta seperti itu? Anak saya susah diatur. Nakalnya minta ampun, bikin malu, kecanduan, ya narkoba. Saya sudah nggak tahan untuk mendidik anak saya. Malu saya. Saya pengen anak saya mati saja. Apa kata askar itu? Kamu telah mendolimi anakmu 2 kali. Pertama, dulu ketika kamu berdoa kepada Allah, kamu cuma minta, ya Allah beri saya anak. Kamu enggak minta, ya Allah berilah saya anak yang solih. 1, kamu mendolimi anakmu karena kamu minta kepada Allah sekedar anak. Yang kedua, sekarang anakmu nakal, kamu bukannya mendoakan dia dapat hidayah, malah mendoakan dia mati. 2 kali kamu mendolimi anakmu. Dan terus apa yang mesti saya lakukan? Doain supaya dia dapat hidayah. Akhirnya betul, ya dia berdoa kepada Allah, nangis seperti nangisnya beberapa belas tahun yang lalu. Ya Allah, berilah anak saya hidayah. Ya Allah, jadikan anak saya soleh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, nangis. Oke. Setahun kemudian si bapak itu umroh bersama dengan anaknya dan menemui si askar. Ini anak saya. Masya Allah, kan kelihatan ya, anak yang baik, ya nurut itu kelihatan. Masya Allah, ini anakmu. Iya. Ayo nak, coba cerita. Gimana? Kok kamu sekarang Masya Allah, tabarakallah, kelihatan baik. Di tanggal anu, di hari anu, di jam anu, tiba-tiba saya di rumah mendengar suara azan dan tergerak hati saya untuk berangkat ke masjid. Dan saya merasa rindu sekali dengan masjid. Di tanggal anu, di hari anu, di jam anu. Ternyata di hari itu, di tanggal itu, di jam itu, sama persis bapaknya lagi apa? Berdoa. Saat itu juga dikabulkan sama Allah SWT. Jangan putus asa. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.